Baik, selamat siang sahabat PMI yang sedang menyaksikan Bincang PMI kali ini. Tentunya kita masih kembali lagi ya di Bincang Podcast PMI ke-27. Nah, kali ini kita akan bahas tentang mudik tenang PMI Siaga Lebaran tahun 2026. Tidak terasa ya sahabat PMI, ternyata kita sudah di penghujung Ramadan di minggu besok tentunya. Dan juga nih pasti sahabat PMI sudah mulai persiapan nih yang mau melakukan mudik balik ke kampung halamannya ataupun mungkin udah ada rencana untuk mengunjungi destinasi wisata yang ada di lingkungan atau di sekitar tempat tinggal sahabat PMI. Nah, kalau biasanya kita langsung bertatap muka dengan narasumber bincang PMI, tapi kali ini sangat spesial nih sahabat PMI. Kita melakukannya secara virtual, tapi tentunya pasti ini nggak akan mengurangi keseruan perbincangan kita hari ini tentang mudik Lebaran di tahun 2026. Sudah ada bersama kita narasumber hebat kita, ada Dr. Arif Rianto Budi Nugroho. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Waalaikumsalam Ya, salam warahmatullahi wabarakatuh. sehat, salam kemanusiaan. Ya, nah sahabat PMI, Bapak Arif ini adalah Ketua Bidang Penanggulangan Bencana Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada siang hari ini akan memberikan pesan dan juga mungkin sedikit edukasi ya untuk teman-teman yang akan melakukan mudik supaya mudiknya bisa tetap lancar dan juga aman pastinya ya Bapak ya, betul sekali. Baik, Bapak suaranya apakah bisa terdengar dengan jelas suara kami dari studio PMI? Ya, Oke, ya mungkin agak bisa. eh, putus-putus sedikit, tapi ya jelas-jelas. Oke. Oke, baik. Semoga nanti selama perbincangan kita bisa lancar ya Pak ya, dan semuanya Ya, bisa bekerja sama nih dengan kita. iya, betul. Iya, ya. Oke, Bapak. Ini Wah, belum mungkin udah macet ini sinyalnya. Belum mudik. ini kayaknya udah banyak yang pakai sinyal ini Pak. Udah banyak kunjungan-kunjungan dari luar, akhirnya koneksi mungkin agak terganggu sedikit. Betul, ya. Tapi nggak Ya, apa-apa, ya. semoga sampai dengan nanti selesai dapat tersampaikan semuanya ya Pak ya edukasi kita hari ini untuk sahabat PMI dimanapun berada. Mungkin bisa disapa dulu Bapak sahabat PMI yang Iya. sedang menyaksikan kita di YouTube PMIDI tentunya. Iya, terima kasih Mbak Zahra. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sahabat PMI yang berada di mana saja, yang memantau kegiatan ataupun siaran ini. Ya, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankannya dan tentunya tetap sehat, tetap semangat dan salam kemanusiaan. Kami akan selalu PMI siap membantu. Itu, Pak. Ya. Iya, seperti tagar kita ya Pak ya PMI Iya, selalu bantu. iya. Nah Bapak, kita mungkin langsung aja nih Pak, gimana sih sebenarnya kondisi mudik tenang? Ini sebenarnya beneran tenang atau enggak Pak? Perkiraannya di tahun 2026 ini, apakah masih sama seperti mudik-mudik sebelumnya selalu ramai sekali? Iya, baik. Terima kasih Mbak Zahra. Jadi sahabat PMI tentunya kami selaku insan yang menjalankan di kemanusiaan ini menyiapkan layanan untuk siaga Lebaran, ya, terutama untuk tahun 2026 ini, yang tentunya untuk memastikan ya keselamatan pemudik ini di tengah arus mudik yang tentunya nanti padat di puncak ke apa hari-hari nanti pada saat mudik dan tentunya kami PMI itu nanti fokus untuk pertolongan pertama, bantuan medis dan kesiapan terhadap nanti beberapa kesiagaan ya karena ini masih di musim penghujan ya jadi nanti mudah-mudahan kalau sahabat PMI yang mudik ke daerah istimewa Yogyakarta atau pulang kampung ke Jogja ini nanti perlu mengetahui kondisi cuaca yang ada di Jogja. Itu Pak sementara. Ya. Oke, baik Bapak. Seperti kita tahu ya Pak, di Hmm. tahun-tahun sebelumnya juga PMI ini kan selalu menyediakan posko siaga, baik itu di Betul. sana Lebaran, kemudian Mhm. baru atau di beberapa suasana lainnya gitu. Sebenarnya kalau Ya. kita boleh tahu tujuan utama PMI dalam menghadirkan layanan siaga Lebaran setiap tahunnya ini untuk apa gitu Pak? Ya, baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi untuk memastikan dan menjaga keselamatan tentunya dan kesehatan masyarakat selama arus mudik dan arus balik ya. Nah, nanti tidak arus mudik saja,
tapi nanti menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat untuk selama arus mudik dan baik. Kemudian menyediakan layanan kemanusiaan ya secara cepat nanti di titik-titik rawan kecelakaan atau di titik-titik keramaian. Nah, keramaian ini, nah kalau di Jogja ya tentunya nanti destinasi wisata ya di kota Jogja atau di objek-objek wisata tentunya akan kita siapkan layanan untuk kemanusiaan. Dan yang terakhir tentunya mendukung seluruh kelancaran perjalanan agar pemudik ini merasa aman dan nyaman, tenang. Ya, itu Pak. Oke, Bapak, kalau boleh tahu, di PMI, untuk daerah istimewa Mhm. Yogyakarta sendiri itu kan ada beberapa PMI ya Pak ya, dari kabupaten kota, kemudian juga PMI provinsi. Nah, apakah nanti dari setiap PMI-nya ini menyediakan posko siaga atau bagaimana Bapak? Iya, betul Mbak Zara. Jadi PMI DIY dan juga nanti PMI di kabupaten kota se-DIY ini nanti menyiapkan layanan-layanannya seperti layanan ambulans, kemudian layanan cek kesehatan dasar, ya. Kemudian juga ada di posko-posko itu nanti ada menu membatalkan puasa kalau misalnya dalam masa mudiknya itu pada saat puasa. Kemudian juga kami di posko itu nanti menyediakan informasi-informasi, ya nanti itu. Kemudian penempatan posko kesehatan itu tentunya selain di masing-masing markas, ya di PMI DIY, ya kemudian juga di kabupaten kota itu ada dan beberapa lokasi yang ditempatkan di jalur mudik ataupun di tempat-tempat yang keramaian itu nanti pusat untuk transportasi, terminal, di stasiun. Nah, itu nanti ada beberapa pos juga. Dan kemudian untuk yang layanan yang lain itu nanti kita menyiapkan juga ambulans ya untuk keadaan darurat, kemudian motor reaksi cepat juga ya untuk nanti apabila mobilitas di lokasi-lokasi yang padat ya. Kemudian ya tadi menyiapkan layanan untuk pertolongan pertama dan bantuan medis secara ringan. Dan tidak kalah penting juga kami akan berkoordinasi dengan dinas-dinas atau lembaga instansi terkait yang juga akan mendukung kelancaran mudik ini seperti nanti dari Dinas Kesehatan, BPBD, Kepolisian, dan nanti lembaga-lembaga ataupun komunitas yang lain tentunya untuk penanganan secara terpadu. Itu Mbak. Baik, ini tadi udah lengkap sekali ya Pak yang disampaikan oleh Pak Ya, Arif. Benar, sudah seperti laporan secara ringkas ini ya, dari banyaknya laporan sudah diringkas menjadi satu mengenai nanti layanan apa saja yang akan diberikan oleh PMI, khususnya PMI CDIY dalam mendukung untuk mudik tenang di Lebaran tahun 2026 ini. Tadi sudah ya, disampaikan seperti menyediakan layanan kesehatan dan juga layanan kegawat daruratan tentunya ya Pak ya. betul. Nah, Ya. kalau boleh tahu Bapak, ini kira-kira Mm-mm. di tahun ini nih, berapa personel yang ditugaskan ini Pak? Apakah banyak Ya. mungkin? Ya, betul. Terima kasih Mbak Dara. Jadi dari PMI DIY ini tentunya akan menyiapkan satu pos di Markas PMI DIY yang ada di Gamping itu. Nanti total semuanya ada 85 personil. Ya, jadi nanti lengkap, nanti ada 3 unit ambulans dan 4 motor reaksi cepat. Nah, ini nanti dibagi ya saya ulangi jadi ada 85 personel, 3 ambulans, 4 motor reaksi cepat. Nah ini dibagi menjadi 3 shift ya atau 3 regu nantinya dalam satu hari ya 24 jam itu. Kemudian kalau di PMI Kabupaten Kota saya sampaikan bahwa di PMI Kota Yogyakarta ini nanti ada 3 pos ya di markas, kemudian biasanya di terminal Giwangan, kemudian nanti ada di objek-objek wisata, ya nanti ada misalnya pengamanan untuk gerbek, ya itu nanti di PMI Kota ada juga. Kemudian di PMI Kabupaten Bantul itu nanti ada 2 pos di markas dan biasanya nanti ada di jalur mudik, ya. Nah ini yang lumayan banyak itu adalah PMI Kabupaten Sleman, ya ini ada 20 pos ya kan selain di markas markas PMI Sleman
Kota Sleman, kemudian di tiap-tiap Kapanewon atau di kecamatan itu juga mendirikan pos-pos layanan seperti ini. Jadi pengurus PMI Kapanewon di sekabupaten Sleman itu juga mendirikan beberapa titik pos di jalur mudik. Kemudian kalau di Kabupaten Kulon Progo itu ada 2 pos ya di markas dan nanti di daerah Kaliwaru itu nanti di Jembatan Timbang itu ada. Kemudian terakhir di PMI Kabupaten Gunung Kidul ini ada 3 pos ya nanti ada 1 pos di markas. 26 ini ada pertanyaan tiba-tiba muncul dari saya, Pak. Kalau untuk layanan donor darah nanti masih buka nggak ya, Pak, di eh, Oh di ya, hari-hari akhir ini atau mungkin libur atau gimana, Pak? oh ya, jadi kalau untuk UDD atau unit donor darah tentunya masih tetap berjalan selama libur Lebaran ini atau ya tentunya nanti di masing-masing markas PMI kabupaten kota masih berjalan ya. Jadi nanti karena juga untuk layani tetap tidak libur ya untuk pelayanan kantong darah ketersediaan ini tetap berjalan dan tentunya ini dari rumah sakit itu juga tidak libur atau bisa melayani pasien-pasien yang membutuhkan kantong darah ya di masing-masing markas kabupaten kota se-DIY masih tetap berjalan. Itu Oke, berarti untuk sahabat PMI yang mungkin nanti pada saat libur Lebaran sudah waktunya ya, sudah datang jadwalnya untuk melakukan donor darah, jangan khawatir karena pastinya untuk layanan donor darah tetap tersedia ya Pak ya 24 ya jam di PMI Kabupaten Kota 24 jam. ataupun di Iya, rumah sakit gitu ya Pak ya. iya, iya, betul. Oke, Bapak, sedikit yang mau kami tanyakan terkait dengan tadi di awal Bapak sudah Mhm. menyampaikan bahwa sekarang kita ini kan masih di musim hujan ya Pak ya. Dan karena kita berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih menjadi ikon utama nih bagi para teman-teman atau sahabat PMI yang melakukan libur Lebaran. Nah, mungkin ada nggak nih Pak yang bisa menjadi warning atau perlu diperhatikan untuk seluruh sahabat PMI yang akan mudik atau rekreasi di tempat wisata, mungkin di Daerah Istimewa Yogyakarta agar tetap aman tentunya. Baik, jadi untuk tentang situasi yang nanti mudik ya, jadi yang apa yang harus siapkan ya tentunya nanti eh, mengutamakan keselamatan ya, bukan kecepatan ya tentunya kalau pada saat harus mudik itu ya. Kemudian yang jelas karena tadi sudah saya sampaikan PMI ini menyediakan posko-posko layanan itu. Ya, kalau butuh informasi, butuh bantuan, jangan sungkan-sungkan, langsung bisa menghubungi. Kalau misalnya ya merasa lelah ataupun nanti butuh pertolongan ataupun nah pantauan informasi kami juga melayani ya lewat jalur media sosial dari PMI DIY maupun kabupaten kota itu juga bisa memantau ya. Jadi para sahabat PMI yang akan mudik itu juga ataupun nanti melihat informasi-informasi cuaca itu juga bisa dipantau sebelumnya. Dan tentunya nanti bisa menjaga kesehatan, tentunya cukup istirahat, dan jangan sampai dehidrasi, ya istilahnya kekurangan cairan. Nah, kemudian nanti jangan dipaksakan ya, kalau memang lelah istirahat, ya kalau misalnya puasanya masih tetap lanjut, ya cukup istirahat terlebih dahulu. Itu ya. Ya, itu tadi. Dan sahabat PMI juga mungkin jangan takut ketinggalan informasi ya, karena tadi disampaikan oleh Pak Arief banyak sekali layanan yang disediakan oleh PMI, khususnya PMI di seluruh daerah istimewa Yogyakarta terkait dengan siaga Lebaran tahun 2026. Karena setelah podcast ini juga, atau setelah bincang PMI ini juga, kita juga menyampaikan informasi melalui sosial media Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi untuk sahabat PMI jangan lupa untuk di-follow ya nanti ya Instagram daerah Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta karena nanti akan banyak sekali informasi-informasi yang kita sampaikan terkait dengan
posko PMI, SDI, dan juga informasi-informasi lainnya. Nah, Pak, tadi kita kan sudah banyak sekali berbicara mengenai mengenai apa saja yang dilakukan PMI dalam libur Lebaran tahun 2026 ini, Pak. Sebenarnya ada nggak sih Pak sedikit cerita nih dari relawan-relawan PMI yang selama ini sudah bertugas di posko siaga baik itu Lebaran ataupun Nataru. Pasti kan kalau kita lihat di sosial media atau berita-berita lainnya banyak nih kejadian-kejadian uniknya nih Pak. Kalau di PMI Ya, sendiri mungkin Bapak ada ini nggak pengalaman langsung atau mendengarkan cerita atau bagaimana? Kita sedikit sharing nih Pak di ya, sini. baik. Terima kasih Mbak Zahra. Ya, jadi sahabat PMI tentunya karena memang layanan dari PMI ini di bidang apa kesehatan, kemudian pertolongan pertama atau ke darutan, ke gawat daruratan, ya tentunya pemudik yang mengalami apa gangguan, ya gangguan kesehatan ataupun kecelakaan ini eh, kami mendapat laporan ya langsung merespon, Mbak. Ya, tentunya banyak beberapa laporan, kemudian kita respon ya pertolongan-pertolongan, terutama kecelakaan ini yang sering ya terjadi di jalur mudik. Kemudian nanti juga yang paling berkesan ya saya pengalaman selama mudik itu kan juga para relawan ini kan juga bertugas di pos-pos ya, Pak ya. Ya, tentunya ini kita perhatikan ya kita juga mengawal ya istilah mendampingi para relawan yang sudah memberikan waktu luang ya kemudian juga tenaga pikiran ya kita support kita dukung secara apa ya logistik kemudian fasilitas tempat posko yang nyaman itu tentunya juga kita dukung. Nah, tidak menutup kemungkinan pengalaman yang menarik itu juga dari para pemudik itu memberikan ya beberapa bingkisan ya terutama di posko-posko ya karena sudah berjaga gitu bertugas piket gitu ya ini merupakan motivasi yang sangat besar sekali ya ternyata juga atensi perhatian dari masyarakat sebagai rasa ungkapan terima kasih itu memberikan ya berbagai bingkisan ya istilahnya gitu ya. Oke, baik Bapak. Nah, tadi sudah berapa lamanya kita berbincang-bincang, ternyata sudah ada pertanyaan yang masuk nih Pak. Mungkin boleh saya langsung bacakan ya Pak ya? Boleh ya silakan Oke, silakan. ini ada pertanyaan. Mungkin ini datangnya pertanyaan-pertanyaan umum yang biasanya banyak dialami oleh pemudik ya Pak ya, ketika melihat Ya, pos siaga gitu kan. Jika ada anggota keluarga yang sakit saat perjalanan mudik, apakah PMI bisa membantu rujukan ke rumah sakit terdekat Bapak? ya baik. Terima kasih pertanyaannya sahabat PMI. Jadi apabila nanti ada keluarga korban yang mengalami gangguan kesehatan ataupun sakit itu ya nanti melapor ke PMI. Nah tentunya PMI ini juga untuk layanan ambulans itu kami juga berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan juga dengan beberapa jejaring. Tentunya langsung kita terhubung koordinasi oleh PSC 119 ya. Kalau di Dinas Kesehatan DIY ini kita terhubung gitu, koordinasi, kemudian minta rujukan bisa ya. Jadi nanti dari klinik misalnya di klinik PMI DIY gitu nanti tidak bisa mengatasi atau perlu rujukan, kita bisa mengantar langsung ke rumah sakit atau layanan kesehatan, fasilitas kesehatan yang lebih tinggi lagi dengan pelayanan ambulan itu. Demikian, Mbak. Nah, oke, mungkin semoga ini bisa menjawab ya dari pertanyaan sahabat PMI tadi yang bertanya karena ini namanya tidak tercantum ini. Oke, oke, kita lanjut di pertanyaan berikutnya nih, Pak. Nah, dari pengalaman PMI selama siaga Lebaran sebelumnya, masalah kesehatan apa sih yang paling sering dialami pemudik selama di perjalanan? Dan apa tips dari PMI supaya pemudik bisa tetap sehat dan aman sampai tujuan? Ya, baik. Jadi apa yang sering dialami gitu ya para pemudik itu yang jelas ya karena perjalanan jauh ya biasanya kelelahan, dehidrasi ya, kemudian sakit mendadak apalagi pada masih menjalankan
puasa Ramadan ya. Jadi masih itu ya itu nanti para pemudik biasanya kelelahan ya. Nah, kemudian kalau misalnya tipsnya apa bagaimana? Ya kalau memang sudah lelah ya cukup istirahat ya. Kemudian nanti kalau apabila merasa ada gangguan kesehatan segera mendatangi pos layanan kesehatan, terutama kalau di PMI ya kami juga sudah menyiapkan tenaga medis ataupun nanti bantuan-bantuan yang bisa kita siapkan, terutama nanti pertolongan darurat. Tentunya juga nanti kalau misalnya pada saat setelah puasa atau pas Lebaran, itu nanti ada di lokasi-lokasi wisata ya atau libur Lebaran itu. Nah, ya nanti silakan nanti mendatangi ke pos layanan yang ada, kemudian nanti bisa kita rujuk ke rumah sakit. Prinsipnya bisa kita merujuk karena kita juga sudah berkoordinasi dengan eh, dinas kesehatan juga rumah sakit se-DIY. Gitu Mbak Sarah. Oke, terima kasih Bapak. Ini ya berarti kalau misalkan untuk pemudik jangan pernah ragu untuk datang ke posko yang tersedia gitu ya Pak ya, karena Ya, di posko tersebut juga kita sudah banyak menyediakan layanan yang memang dikhususkan untuk para pemudik begitu ya Pak ya. betul, betul. Oke, Ya, ini ada pertanyaan, tapi sebenarnya mungkin sebagian sudah dijawab di pertanyaan yang sebelumnya Pak. Tapi nggak apa-apa, mungkin kita bacakan aja ya Pak ya. Ye, Nah, silakan. Saya sering kali melihat posko PMI di pinggir jalan saat mudik, tapi sebenarnya masyarakat umum boleh mampir juga tidak? Misalnya, cuman untuk istirahat sebentar atau cek kesehatan sebelum lanjut perjalanan. Ini jawabannya boleh ya, Pak ya? Jelas, boleh silakan. Jelas boleh, Ya, ya dipersilakan memang ya. betul. Ya, jadi memang kami menyediakan layanan tersebut. Kemudian ada tenaga medis, ada relawan yang standby ataupun bertugas itu memang untuk memberikan layanan untuk tadi misalnya cek kesehatan dasar. Ya, yang penting nanti apakah kelelahan ataupun nanti ada sakit-sakit yang ringan itu. Kita bisa layani, kita bisa menangani. Nah, nanti kalau misalnya sudah tidak bisa kita tangani, ya akan kita rujuk nanti ke rumah sakit ataupun nanti ke fasilitas kesehatan yang lebih lanjut lagi. Jadi jangan khawatir ya kalau misalnya mau cek tensi atau tadi membatalkan Puasa, puasa gitu, betul. misalnya pada saat berbuka puasa sudah apa? Waktu berbuka sore gitu, nanti masih di perjalanan, kemudian menemui pos singgah ke posko atau pos layanan tersebut silakan. Nah, nanti ada apa sedikit ya logistik nanti untuk bisa membatalkan puasa. Gitu Mbak Zahra. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Karena biasanya kalau di mudik ini nih kan apa ya, yang sering dialami oleh para pemudik itu seperti microslip mungkin Bapak ya, karena lama di Ya, jalan, oke. kemudian belum lagi nanti macet. Jadi dipersilakan untuk seluruh pemudik mungkin di seluruh masyarakat Indonesia ini malah kalau misalnya nanti ada kunjungan atau datang ke daerah istimewa Yogyakarta ketika mengalami gangguan kesehatan ataupun merasa jenuh di jalan, mungkin istirahat sebentar, silakan aja mendatangi posko PMI yang sudah tersedia. Nah, untuk Ya, lokasi posko-poskonya nanti mungkin bisa dilihat di sosial media Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, oke Bapak, betul. ini ada pertanyaan terakhir. Kalau Oke. lagi ngantuk berat bisa minta kopi dan istirahat di PMI nggak ya Kak? Bisa selama ada. Selama Selama ada, masih ada. betul Ya, kalau enggak sekali. ya nanti Betul. dicarikan ya, teman-teman relawan siap nanti untuk membantu ya. Tapi insya Allah nanti tetap ada kayak karena memang untuk apa memfasilitasi ya para relawan juga pemudik ya. Alhamdulillah nanti kita bisa menyediakan fasilitas ya mungkin logistik yang apa ada dan tentunya nanti bermanfaat bagi para pemudik. Itu Mbak Zahra. Iya, betul sekali. Mungkin bisa kita ingatkan ini Pak, takutnya kalau kopinya beda jenis gitu ya, kita juga menyadarkan air panasnya aja gitu ya Pak. Ya nanti Ah, kopinya oke, silakan ya, dibawa masing-masing kayak gitu. ya boleh. Nah, oke Bapak, sebagai penutup mungkin ada bisa dikasih sedikit pesan untuk sahabat PMI yang akan melakukan mudik Lebaran di tahun 2026 ini Bapak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih sahabat PMI yang saya cintai. Jadi
dalam rangka mudik Lebaran ini, jadi utamakan keselamatan tapi bukan kecepatan. Ya, itu kemudian gunakan ataupun manfaatkan ya layanan-layanan dari posko di PMI itu apabila nanti merasa lelah, kecapean atau sekali lagi butuh pertolongan, bantuan, itu silahkan kami siap untuk melayani kebutuhan pertolongan tersebut. Kemudian jangan lupa, ya karena ini masih musim penghujan, selalu memantau informasi cuaca dan lalu lintas sebelum atau ya mau berangkat ataupun akan bepergian, itu mohon bisa memantau informasi melalui aplikasi-aplikasi yang bisa di download ataupun dari media sosial lembaga-lembaga terkait ataupun dari posko PMI. Yang terakhir ya jaga kesehatan dengan cukup istirahat dan cukup minum kalau pada saat sahur atau mau melaksanakan perjalanan jauh itu sehingga nanti risiko-risiko gangguan kesehatan ataupun nanti gangguan dari cuaca itu sudah bisa diminimalkan. Jadi sekali lagi manfaatkan layanan PMI selama perjalanan mudik sehingga Lebaran 2026 ini bisa tetap aman, nyaman, dan tenang. Demikian Mbak Sarah. Baik, terima kasih Bapak. Kita kasih aplaus dulu untuk Pak Ari. Ya, Mungkin terima kasih. sedikit tambahan ya Pak ya, untuk Iya, sahabat PMI yang nanti kalau misalkan memang ada tujuan untuk mengunjungi destinasi wisata perlu juga memperhatikan rambu-rambu keselamatan yang ada di tempat tujuan begitu ya Pak, di objek wisata kan, untuk menjaga betul. tadi menjaga keamanan bukan gimana tadi Pak slogannya. Utamakan keselamatan, Utamakan. jangan keselamatan. Jangan Oke. bukan kecepatan. Ya, Ya, utamakan keselamatan bukan kecepatan. Ya, keren ya. sekali. Wah. Nah, untuk sahabat PMI yang mungkin belum sempat menyaksikan bincang PMI Mudik Tenang PMI Siaga Lebaran tahun 2026 ini, silahkan nanti bisa melihat di sosial media Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengetahui informasi-informasi terkait dengan mudik Lebaran tahun 2026 dan juga bisa menyimpan ini pastinya ya, menyimpan nomor posko Palang Merah Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta yang ada di bawah ini, mungkin ya di bawah sebelah mana ini. Nah, ini penting sekali ya, sahabat PMI, supaya itu tadi kita bisa mengetahui informasi-informasi terbarunya, terus kemudian juga untuk sahabat PMI yang membutuhkan pastinya layanan kesehatan bisa tahu nih, oh posko PMI ada di mana saja gitu. Terima kasih banyak Pak Arius sudah Sami-sami Mbak membersamai Zahra. kita dan sahabat PMI juga yang dimanapun berada pada hari ini untuk menyaksikan podcast mengenai mudik tahun 2026 ini. Terima kasih banyak Bapak, selamat melanjutkan kegiatan selanjutnya dan sahabat Oke, PMI. terima kasih. Ya, terima kasih. Dan sahabat Ya. PMI itu dia tadi bincang PMI kita kali ini. Sampai berjumpa di bincang PMI selanjutnya. Dadah, selamat siang.